Halo guys, kali ini kita kedatangan tamu istimewa, Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta yang baru saja ditetapkan oleh Ketum AHY sebagai Ketua DPD Demokrat DKI Jakarta, Mas Mujiono. Pak Ketua, nah ini menarik ini. Saya kemarin dapat kabar, katanya Pak Ketua ini sebelum masuk Demokrat, itu aktif di dunia profesional ya. Jadi akuntan publik katanya. Kalau umur-umur 30-an tuh kayaknya masih menjanjikan akuntan publik itu, Pak. Lumayan kayaknya gajinya itu ya. Ya. Terus kenapa kok milih jadinya ke dunia politik, Pak Ketua? Apa yang Pak Ketua cari waktu itu tuh? Ya, ini kalau istilah kami itu adalah semacam, kalau boleh dibikin hashtag adalah semesta menuntun. Wih sih. Jadi kalau ditanya bakatnya apa, bakatnya dagang. Background pendidikannya apa? Background pendidikannya accounting, taxation, dan finance. Tapi kan kita nggak pernah tahu takdir kita kemana, dan pada akhirnya membawa saya ke kebun sirih selama 3 periode. Iya. Masuk di dunia politik itu bukan bagian dari cita-cita awal. Oke. Jadi sekali lagi, bakatnya dagang, backgroundnya auditor, accounting, taxation, finance, dan seterusnya. Tapi Tuhan membawa saya harus berbakti di tempat yang berbeda, dunia politik, menjadi wakil rakyat. Kurang lebih seperti itu. Ada apa tarikan-tarikan khusus, Pak? Kenapa mesti masuk dunia politik? Lalu dan kenapa juga mesti Demokrat yang dipilih akhirnya? Jadi awalnya adalah saya ini adalah golput. Oke, golput ya. Mungkin sebagian orang di masa Orde Baru itu sangat apatis dengan dunia politik. Sampai dengan SMA, sampai dengan kuliah D3 di semester 1, semester 2, saya itu nggak percaya politik. Sama sekali nggak percaya politik. Lalu kenapa tiba-tiba terjun ke politik dan tertarik ke politik, lalu kemudian memilih jalan politik ke Demokrat? Yang pertama adalah saya pernah membaca sebuah buku dan sampai sekarang masih tersimpan dengan baik di lemari, SBY Sang Demokrat. Yang tebal itu ya. Karangan Pak Umar Hisyam. Di situ saya baca Pak SBY dari mulai lahir, dari mulai siapa orang tuanya, dari mulai lingkungan beliau bersekolah di SD dan SMP, termasuk jalan ke hutan jati pakai sepeda ontel dan seterusnya. Di situ sangat berkesan. Lalu kemudian saya melihat sosok Pak SBY ini sebagai sosok yang memang kita harapkan membawa Indonesia dalam kemajuan. Jogrokannya jelas. Kan zamannya Pak SBY masih muda itu bohong kalau orang bilang nggak ganteng. Iya. Waktu jadi menteri, beliau itu ya pas lagi gagah-gagahnya, pas lagi ganteng ya kan. Ya, rambutnya masih hitam, klimis dan seterusnya. Dan itu dicari-cari benar. Jadi orang pertama kali itu tidak melihat Demokratnya, tapi melihat Pak SBY. Kalau bahasa Jawa itu dedeke pidekso. Jadi memang seorang dengan karakter yang luar biasa, performance-nya luar biasa, dari keturunan yang jelas gitu ya. Kan kalau tidak salah beliau itu menantu dari seorang pendiri pondok pesantren. Jadi background pendidikannya jelas, background bibit bobot bebetnya jelas, sekaligus juga ini membawa angin segar buat Indonesia ke depan, apalagi semangat reformasi saat itu. Oke, lalu setelah itu saya mencari tahu juga seperti yang lain. Jadi mencari tahu Pak SBY ini adanya di mana, di partai mana, dan akhirnya kami mencari tahu kantor DPC-nya di mana. Waktu itu susah benar nyari kantor DPC. Oh iya. Kalau 2004 masih merintis. Abang perlu tahu, kantor DPD pertama kali itu di DKI Jakarta itu di Jalan Indramayu. Pakai garasi. Oke. Pakai kantor garasi. Waktu itu
ketuanya Pak Hussein Abdul Aziz, dan di situ banyak orang datang. Banyak orang lihat, oh kok begini sih, kantor Demokratnya kok begini sih. Tapi itu tidak mengurangi semangat masyarakat pada umumnya itu untuk mendukung. Bahkan yang namanya atribut itu kalau perlu nyari dan beli. Lalu ada beberapa tempat yang kemudian menjadi acuan masyarakat untuk nyari atribut. Ada 3 tempat kalau yang saya pahami. Yang pertama di apartemen Aston, almarhum Pak Yance. Jadi kalau dulu nyari orang Demokrat mau nyari atribut, larinya ke situ. Kemana lagi? Ke tempatnya Pak Haji Misan. Oh, Haji Misan. Di Cipayung. Kemana lagi? Ke tempat saya. Oh, oke. Kebetulan waktu itu saya bisnisnya sangat bagus. Jadi sekali lagi karena saya bakat dagang, jadi sebetulnya saya itu selain profesi sebagai auditor, profesi sebagai konsultan perpajakan, konsultan finance, saya juga bakat dagang. Saya ada beberapa usaha-usaha yang berkembang pesat saat itu. Nah, saat itulah kemudian bagian dari keinginan saya untuk bantuin Pak SBY itu mensupport beberapa kegiatan-kegiatan partai, termasuk atribut. Saya kemudian pertama kali bergabung dengan Partai Demokrat 2002, itu KTA-nya yang tanda tangan masih Profesor Subur. KTA-nya gede banget, Bang. Di laminating. Profesor Subur. Terus kemudian udah ngerasa jadi kader Demokrat, tapi waktu itu memang struktur masih belum jalan. Masih jauh lah dari sekarang. Kalau dulu itu, kalau sekarang ini kan ada DPC, ada PAC, ada ranting sampai anak ranting. Dulu yang kita tahu hanya DPC dan PAC. PAC-nya pun juga comot-comot. Jadi dulu itu untuk jadi ketua PAC itu targetnya adalah ngumpulin KTP. PAC Jatinegara misalkan harus ngumpulin KTP sekian banyak buat verifikasi partai. PAC Kramaji itu harus ngumpulin sekian banyak dan seterusnya. Lalu kemudian ranting itu masih sekitaran di tempat-tempat kita yang rekrutnya masih boleh dibilang masih nggak jauh dari bagus lah. Karena minat masyarakat sangat tinggi, pada akhirnya di 2004 itu merupakan momen di mana partai baru ya yang bergeraknya tanpa diduga, boleh dibilang tanpa diduga, sekali lagi karena ada keberadaan Pak SBY di situ. Jadi orang lebih melihat Pak SBY ada di mana, itulah yang dicari. Lalu kemudian saya bergabung ke SBY Fans Club namanya. Kantornya di Manggarai, di Gudang Peluru. Itu isinya adalah orang-orang yang memang punya keinginan yang sama menjadikan Pak SBY menjadi pimpinan nasional. Terus kemudian gabung ke tim Skoci. Tim Skoci yang isinya adalah para purnawirawan. Saya kebetulan diajak sama Pak Maijen Ferial Sofyan di situ untuk ngurusin soal IT sama pemasangan atribut-atribut di jalan-jalan protokol. Berikutnya 2004, terus saya 2005 itu kebetulan punya kesempatan nyalon sebagai ketua DPC Jakarta Timur. Waktu itu berpasangan dengan Haji Misan. Namun memang sekali lagi perjalanannya nggak semulus yang kita harapkan. Waktu itu kami kalah 1 suara, 6 lawan 7. Ya, di Muscap waktu itu. Lalu kemudian di berikutnya, waktu di Muscap 2005 itu, saya sempat bergabung di DPD Partai Demokrat DKI Jakarta. Jadi sekretaris BPOKK. Lalu setelah sekretaris BPOKK, masih tetap, karena memang waktu itu di 2004 belum ada keinginan untuk nyalek, masih seneng-senengnya dagang. Itu pada akhirnya ya saya support aja. Supportnya ya dalam bentuk atribut dan seterusnya, relawan, benar-benar relawan. Nah, mendekati 2009, di 2008 itu struktur Partai Demokrat Jatinegara itu ibaratnya nodong saya. Mepet tembok lah kurang lebih.
Pokoknya kalau Bapak nggak maju, nggak nyalek, kami semua akan bubar. Kurang lebih seperti itu. Nah, itu karena mereka ngerasa yang ada Bapak angkat lah di satu kecamatan di Jatinegara itu. Di 2009 kemudian setelah dapat nomor urut di DCT 8, terus ada keputusan suara terbanyak, itu bergerak bergerak tuh. Tapi karena dasarnya adalah auditor, itu rigid banget saya. Memang dari awal tuh rigid, saya memetakan potensi suara itu sampai dengan nama sesuai KTP. Jadi detail banget, database saya lumayan lengkap. Saya kampanye tidak pakai otodidak karena waktu itu nggak ada satupun yang mengenal saya. Di 2009 kemudian alhamdulillah terpilih. Dari 32 kursi saya peringkat keempat. Dari perolehan suara 10.600 sekian suara. Berarti pergerakannya Pak Ketua itu efektif efisien itu ya? Iya, tapi sekali lagi namanya politik banyak juga hal-hal yang kita tidak harapkan, nggak sesuai dengan keinginan kita. Udah itu perjalanan panjang. Nah, untung aja yang ngebohongin kita ibaratnya itu lebih sedikit dibandingkan yang ngebantu kita. Iya. Lalu di pemilu 2009-2014 saya agak unik nih. Agak unik. Gini uniknya. Saya benar-benar nerapkan yang namanya, kalau saya dulu nama programnya terus bergerak. Istilahnya adalah kalau Pak Jokowi itu belusukan. Jadi istilah belusukan itu udah dipakai sama Bapak sejak 2014. Cuma namanya terus bergerak. Kenapa saya nggak pakai istilah belusukan? Belusukan itu dalam bahasa Jawa itu belusuk. Belusuk itu orang kesasar. Oh gitu. Jadi belusukan itu sebetulnya sesuatu yang tidak direncanakan yang sifatnya nyasar. Oh gitu. Ya, kalau sesuatu yang tidak direncanakan kan pasti outputnya akan kurang bagus. Nah, itu dari mulai pelayanan kesehatan terutama pelayanan orang sakit dan seterusnya itu saya lakukan. Kebetulan karena saya merasakan, ternyata kalau saya biasanya membantu orang dengan duit sendiri, begitu jadi anggota dewan, otoritasnya kita pakai. Biasanya rumah sakit untuk mendapatkan fasilitas, membantu fasilitas warga itu, kadang-kadang kita bypass, udah biar aja saya bayar misalkan gitu. Ini dengan posisi sebagai anggota dewan itu banyak banget prioritas atau layanan-layanan yang kita bisa tembus secara cepat dan terarah. 2014 saya nyalon lagi, nomor urutnya 7 ya. Nah, jadi gini teman-teman sekalian, apa Bang Teja, saya ini orangnya nggak bisa, apa sih istilahnya, carmuk gitu nggak bisa. Padahal Bapak waktu itu di BPOKK ya? Iya. Ya nggak bisa gitu, misalkan gimana supaya diprioritasin sama pimpinan, nggak, saya gitu. Kemudian saya kan punya keyakinan nomor 8 aja saya jadi, kenapa nomor 7 nggak jadi? Nomor urutnya 7. Nah, gini, waktu 2009 itu dapilnya seluruh Jakarta Timur, 10 kecamatan, 3 dapil. Ya. Waktu itu Demokrat lagi bagus-bagusnya 2009. Oke. 2014 sedang turun-turunnya, ya kan? Sementara dapil saya adalah 3 kecamatan yang 2014, 10 kecamatan menjadi 3 kecamatan. Logikanya, kalau dulu saya dapat 10.000 dibagi 10, berarti satu kecamatan 10.000, 1.000, ya kan? Dikali 3, harusnya kan 3.000 suara saya. Ditambah suara Demokrat yang lagi tidak bagus, kan? Harusnya kan di bawah itu. Malah suara saya naik. Naik jadi ya? 11.000 sekian. Nah, naiknya kenapa? Ya karena program yang terus bergerak tadi. Jadi yang namanya nongkrong di tukang kopi, diskusi sama ngobrol-ngobrol sama emak-emak di kampung-kampung itu saya lakukan sebelum jauh ada istilah belusukan. Nomor 7 saya suara terbanyak kedua dari 10 kursi. Naik juga. Peringkatnya naik. 2019 yang lalu nyalon kembali, agak makin susah waktu itu Demokrat. Tapi alhamdulillah tetap lolos di kursi, dari 10 kursi itu
saya kursi ke-8. Ke-8. Jadi masih aman lah waktu itu. Dan kebetulan dipercaya sebagai ketua komisi A di periode yang ketiga ini. Mungkin dianggap karena sudah pengalaman, sudah sekian periode. Dan alhamdulillah saya mampu membawa warna tersendiri, baik di Dewan ataupun di Demokrat, kaitannya dengan posisi saya di Ketua Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta. Nah, makin bisa memaksimalkan program-program pro rakyat buat apa? Buat kemaslahatan umat. Bedanya di politik itu, kalau tidak di politik pakai duit sendiri, ya. Kalau di politik otoritas kita bisa mengalahkan, bisa bantu banyak orang. Siap. Gitu. Kurang lebih seperti itu, Mas. Jadi sahabat Demokrat, kelihatan ya, Pak Ketua kita ini, Bang Mujiono ini sudah berjuang dari awal. Ya, saya tambahkan sekali lagi, setelah SB Fans Club, saya gabung ke struktur partai. Jadi bendahara ranting. Bendahara ranting, dari ranting Cipinang beliau Besar ini Utara. kan. Jadi benar-benar sampai dari bawah. Iya, dari bawah terus berjuang, terus bergerak tadi bahasanya sampai kemudian di ketua DPD hari ini. Ini salah satu yang bisa kita coba tiru ya. Artinya jangan pantang menyerah juga. Pak Ketua, ini satu lagi yang menarik. Dari sekian banyak ketua DPD yang dipercaya oleh ketum hari ini, Pak Ketua itu punya gebrakan yang luar biasa. Seleksi terbuka pengurus. Nah, ini menarik ini. Seleksi terbuka pengurus, dan saya ngelihatnya ada potensi besar ya untuk memetakan mungkin kompetensinya calon pengurus, kemauannya dan lain-lain. Nah, ini bagaimana Pak Ketua? Bisa diceritakan? Gini, musda kelima Partai Demokrat Provinsi DKI Jakarta ini adalah semangatnya semangat perubahan. Asik, siap. Semangatnya semangat perubahan. Jadi intinya teman-teman itu, kader itu pengen berubah. Pengen berubah, baik pimpinan, baik ritme, baik speed, baik konsep, baik misi-misi, itu benar-benar semuanya pengen berubah. Saya sekali lagi, jangankan ambisi ya, jangankan ambisi, mimpi pun tidak. Sekali lagi istilahnya adalah semesta menuntun. Semesta menuntun ya. Jadi bukan sesuatu yang direncanakan, kemudian karena saya memang ditempatkan di mana aja berusaha untuk maksimal bekerja. Pada akhirnya kawan-kawan ini dari mulai tingkat PAC, ranting dan seterusnya ini mengapresiasi ini, melihat ini. Kemudian kawan-kawan DPC, 5 DPC melalui musda itu mengusung, bukan saya mencalonkan, tapi mengusung. Ngajaklah ke DPP untuk mendaftar saat itu. Dengan berbagai pertimbangan tentunya. Saya yang perlu saya sampaikan, kalau dulu waktu orang tua ibu bapak saya masih ada, saya pasti izin dulu. Segala langkah itu pasti saya izin orang tua. Karena beliau sudah tidak ada, sudah berpulang, ibu dan bapak. Saya tanya ke istri dan orang-orang terdekat. Dan jawabannya, silakan. Kali ini saya mengikhlaskan dan mensupport. Nah, inilah kemudian yang menjadi pertimbangan kuat, kemudian saya menerima pinangan kawan-kawan DPC, dan saya sudah sampaikan kepada mereka ini ini tahapan politik, pasti ada hal-hal yang mungkin nanti di perjalanan tidak kita sukai dan seterusnya, dan kita harus siap untuk itu. Karenanya begitu sudah bulat kemudian disupport dan didoakan oleh banyak orang, saya nggak nanggung. Saya ngerancangnya itu bukan sekedar menang musda, tapi harus menang Demokrat DKI. Dan saya udah siapkan segala sesuatunya, jiwa, raga dan seterusnya udah siapkan. Dan yang paling penting adalah kalau beraktivitas politik di hari begini, itu logistik dan amunisi juga harus disiapkan. Inilah yang kemudian juga saya minta persetujuan keluarga, karena pasti akan ada dalam istilah periuk nasi keganggu. Nah, saya mencoba mengamankan dulu urusan keluarga. Jadi urusan keluarga harus selesai dulu. Ya sudah banyak berhitung, akhirnya memang saya mampu. Kita kalkulasi, kita konsolidasi di internal saya. Memang ya harus begini. Dan sampai dengan sekarang ya keluarga semuanya support. Semuanya support. Dan ini sekali lagi nggak main-main. Tidak hanya otak yang
harus baik kita pergunakan, tidak hanya hati dan mental yang harus kuat, tapi kantong pun juga harus ada. Hari begini, jadi kalau pengen menang, sekedar slogan aja, saya kira iya tinggal slogan, teriak teriak gitu. Bukan money politik ya, tapi cost politik itu memang diharuskan. Begitu. Lalu kaitannya dengan seleksi terbuka. Kenapa kami lakukan itu? Kita pengen sekali lagi perbaikan dan perubahan, ya. Sekali lagi bukan bermaksud mengurai atau membuka hal-hal yang terdahulu. Saya pakai hal tersebut, saya pakai prinsip mikul dur mendem jeruk. Jadi sesuatu yang kurang baik di depan udah nggak usah diomongin lagi. Yang penting ke depannya seperti apa. Saya konsep rapi dari mulai saat begitu ditetapkan oleh Ketum tanggal 26 Juni, saya berpikir keras bagaimana caranya skuad saya ini menjadi skuad yang solid, yang kredibel, yang the right man on the right place. Karenanya saya bikin seleksi terbuka. Padahal seleksi terbuka diumumkan hanya lewat dari mulut ke mulut. Oh, gitu, Tidak di publik. Kalau itu publik mah akan bludak. 300 orang yang ikut ya? Lebih dari itu. Jadi yang pertama daftar itu 306 orang. Kebetulan kita hanya 135. Terus karena masih waktunya masih ada, terus orang mendaftar dan merekomendasikan lebih kurang 420. 420. Dan saya juga jalan juga ke beberapa tempat untuk merekrut potensi-potensi yang baru. Setelah pelantikan kita bikin diklat kader untuk memulai bekerja. Orientasi kader nanti kita akan jalankan, habis itu langsung bergerak di bagian masing-masing sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Nah, kaitannya dengan seleksi terbuka kemarin itu kita mendapatkan satu hal yang sangat kita syukuri. Kenapa? Minat orang untuk bergabung di Demokrat jauh lebih tinggi dibandingkan periode yang lalu. Oh gitu ya. Bedanya itu. Kalau yang awal-awal itu nyari orang susahnya setengah mati. Harus dibujuk-bujuk, dikasih ini, kasih itu dulu. Sekarang ini tanpa dibujuk, tanpa apa, ya saya buka 2 hari kesempatan untuk melakukan wawancara fit and proper test. Kurang ternyata. Banyak banget yang kemudian nggak cukup waktu. Akhirnya kita perpanjang 4 kali. Jadi kenapa kok bisa ada animo seperti itu tuh Pak Ketua? Iya itu tadi, kepemimpinan Ketum AHY ini efektif. Jelas, tegas, anak muda banget. Anak muda banget, dan posisi di luar pemerintahan yang pakai slogan berkoalisi dengan rakyat itu udah benar. Program-programnya jelas, program-programnya efektif, walaupun ya kalau yang nggak terbiasa akan capek ngikutin speednya Ketum. Ya, tapi itulah memang harus kita lakukan seperti itu. Keperpihakan Ketum dengan kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat yang selalu menentang Ketum dalam itu menjadi bagian juga. Akhirnya elektabilitasnya terus naik. Kita tahu Litbang Kompas 10,7 itu ya memang di masyarakat seperti itu, kondisinya seperti itu, dan dibuktikan juga dengan yang lamar. Akhirnya berjubel. Nah, komposisinya sangat ideal kita dapatkan. Yang umurnya di bawah 40 itu 43%. Terus ada yang 50 sampai dengan 53 gitu, 18%. Jadi yang tua-tua tinggal sedikit sekarang di Demokrat, tinggal kira-kira kurang dari 10 orang. Jadi di Demokrat DKI. Dari banyak kalangan tuh, Pak. Dari banyak kalangan. Dan jadi ada beberapa kategori yang di kepengurusan itu yang gender udah terpenuhi. Kalau ambang batasnya 30%, kami 35%. Untuk yang anak muda lebih banyak anak mudanya. Terus untuk pendidikan itu total S1 dan S2 itu 53%. Jadi memang tujuan kita untuk membentuk partai modern, partai anak muda, kita sudah punya sumber daya itu. Banyak sekali yang bergabung. Saya berikan contoh yang saya juga tidak nyangka adalah anaknya Kiai Sakrim, tokoh NU, tokoh NU DKI Jakarta, ulama besar Betawi yang ada tinggal di Lubang Buaya, anak bungsunya bergabung. Saya pikir kan
anaknya Pak Kiai, paling-paling pendidikannya pesantren, saya pikir begitu kan. Ternyata beliau adalah S2 psikologi sebuah universitas ternama di Jakarta. S2 psikologi dan punya banyak banget aktivitas-aktivitas dan mau bergabung dengan Partai Demokrat. Ada yang lain. Dokter bedah. Itu saya juga gak nyangka juga. Iya, karena berteman baik di Twitter, terus kemudian sering kali diskusi soal pandemi, ya. Seorang dokter bedah yang sama sekali belum pernah terjun di politik, minat masuk ke politik dan pengen masuk di Demokrat. Siapa lagi? Ada beberapa influencer, ada beberapa YouTuber. Saya boleh sebut Barbie Larasati, ya, itu YouTuber juga. Saya lihat subscribernya udah di atas 30-40 ribu. Itu juga bergabung dengan Partai Demokrat dan anak-anak muda yang lain. Banyak bener gitu yang kita taruh di Bakomsra, ya, rata-rata perempuan, ya. Salah satu syaratnya adalah minimal follower 20 ribu. Kalau gini Instagramnya begitu. Jadi makanya ini juga akan mewarnai dinamika gerakan Partai Demokrat ke depan, gitu. Tapi ini menarik ya, Pak, teman-teman sahabat Demokrat. Pak Ketua kita tadi masuk Demokrat karena Pak SBY. Sekarang animonya juga banyak yang masuk jadi pengurus Demokrat DKI Jakarta karena Mas AHY. Iya, betul. Semoga sejarah berulang ini. Oke, Pak Ketua, kita bicara tentang DKI Jakarta. Ya, walaupun IKN udah diomong-omongin, tapi tetap saja kan DKI Jakarta masih menjadi barometer nasional, barometer politik nasional. Apa yang terjadi di DKI Jakarta itu biasanya akan mempengaruhi konstelasi nasional. Nah, bagaimana nih pandangan Pak Ketua untuk ke depan kondisi DKI? Gini, yang pertama adalah Demokrat di DKI Jakarta harus naik suaranya. Itu dulu. Kalau naik suaranya berarti naik kursinya. Kalau naik kursinya berarti naik kekuatannya. Kalau naik kekuatannya berarti otoritasnya makin kuat. Kan begitu. Dengan 10 kursi yang sekarang kita sudah mampu mewarnai kebijakan-kebijakan di DKI. Kita berharap, saya mentargetkan 16 kursi DPRD, 16 kursi DPRD dan 4 kursi DPR RI. Dari 2 menjadi 4, dari 10 menjadi 16. Dan ini reasonable, bukan tanpa alasan, bukan tanpa perhitungan. Kita pernah pilkada ketum itu kan suaranya 17%. Kalau saya mentarget 16 kursi itu 16,4%. Jadi sebetulnya kalau kita mampu mengkapitalisasi dukungan ketum saat pilkada itu bisa menjadi konversi suara dan kursi buat kita. Jadi saya sangat yakin bismillah dengan 16 kursi lalu kemudian dengan 4 kursi dan tentunya sekali lagi dengan strategi yang tepat, dengan langkah-langkah yang terukur, dengan amunisi yang memadai. Sekali lagi, kalau tanpa itu ya agak sulit juga kita tersiap-siap. Bismillah. Saya sekali lagi ketua DPD yang sekarang itu tidak hanya bisa nyanyi, tidak hanya main Twitter, bisa nyari duit juga. Nah, karena memang dakatnya dagang, gitulah. Gitu kurang lebih. Oke, selanjutnya Pak Ketua, salah satu dari program kita ini kan sebenarnya komunikasi di semua lini, komunikasi politik di semua lini. Artinya kita nggak cuma sekedar ketemu orang tapi ngomong, tapi juga di media sosial, di media massa. Kalau Pak Ketua saya sih nggak ada masalah, udah luar biasa lah. Media massa main, Twitter juga. Tadi ada ketemu saya dapat giveaway dari Pak Ketua katanya. Siap. Keren lah kalau ada Pak Ketuanya. Nah, tapi bagaimana meneruskan spirit ini untuk teman-teman ya di DKI, di Indonesia, gitu kan? Monggo Pak Ketua. Jangan menyampaikan komunikasi terhadap publik atas konten politik itu kaku. Kita punya tokoh Demokrat di sini, Bang Hinca Panjaitan, pernah menyampaikan waktu beliau jadi sekjen dulu, politik itu tidak harus dilakukan dengan kening berkerut.
Itu terjemahannya sebetulnya panjang. Bening berturut. Nah, jadi kalau kita mau berkomunikasi dengan anak muda yang awan politik, jangan langsung ke hal yang politik, yang sifatnya adalah kaku menurut versi mereka. Kita harus dengan beberapa cara. Contohnya dengan seni, dengan musik. Saya punya sejarah kaitannya dengan hal berkomunikasi politik lewat seni. Ada satu basis massa partai lain, ya, di satu wilayah di Jakarta Timur susah ditembusnya. Pokoknya di situ dari dulu begitu terus. Waktu itu di 2014 kan Demokrat lagi kurang bagus tuh. Saya masuk di situ dengan apa? Dengan konsep budaya. Saya bikin pagelaran Camposari, belum ada simbol-simbol Demokrat. Ya saya mengarahkan supaya mereka sama-sama sepaham dulu ya soal kesamaan sebagai penggemar Campursari. Nah dari situ ya otomatis mereka akan suka, kemudian rasa nggak enak, meminat rasa nggak enak ini yang harus kita buatkan strategi. Karena dia nggak enak daripada nggak ikut Mujiono, nggak ikut Demokrat, ya akhirnya terpaksa. Nah karena sama-sama satu hobi. Nah itu hal-hal seperti itu yang kemudian menjadi strategi kita. Jadi jangan ragu-ragu posting dan beritakan aktivitas-aktivitas kita yang positif pada masyarakat. Karena bagaimanapun selain itu untuk citra kita juga merupakan suatu bentuk tanggung jawab sosial kita sebagai kader Partai Demokrat. Pak Ketua, ini yang terakhir dan menurut saya ini paling penting ya. Bagaimana caranya ini bisa memenangkan hati, pikiran dan suara rakyat selama 3 periode ini, Pak Ketua? Ya. Gini, ada slogan saya, peka, peduli, berbuat. Oke. Peka itu adalah kombinasi otak. Peduli itu adalah kombinasi hati. Berbuat itu adalah terjemahan dari kantong. Jadi, kalau pengen nyalek, ya, kalau pengen kemudian mendapatkan dukungan banyak, 3 modal itu harus ada. Kalau misalkan nggak ada, ya sudah jadi tim suksesnya sih dulu. Supporting lah ya. Jadi kader dan itu akan ada kesempatan ke situ ya. Karena dengan bergabung di Partai Demokrat, otomatis networknya akan terbuka. Kesempatan-kesempatan lain akan terbuka juga. Dan mengefektifkan amunisi itu juga bagian dari strategi yang harus kita pegang. Jadi kalau kita beraktivitas di politik terus kemudian kita membantu orang lain, pasti kita mendapatkan simpati. Nggak sekedar simpati, simpatinya harus terminate sampai ke kotak suara, kan gitu. Karena begitu otoritas kita dapatkan, ya otoritas ini dipakai buat apa? Buat kemaslahatan umat. Umat yang mana? Yang nyoblos gue, kan begitu. Jadi kalau saya adalah wakil rakyat, wakil siapa? Wakil yang nyoblos saya. Terus wakilnya siapa lagi? Wakil yang nyoblos Demokrat. Wakilnya siapa lagi? Wakil masyarakat secara umum. Jadi kenapa saya bisa bertahan 3 periode dan seterusnya? Karena saya merawat mereka. Saya itu punya pemilih diehard kurang lebih 7.000 orang. Ya, yang hubungannya udah kayak apa ya? Udah kayak saudara. Beberapa ketua RW, beberapa tokoh-tokoh masyarakat itu hubungannya udah sangat dekat sekali. Bahkan kadang-kadang kalau nggak ditengokin sekian bulan itu, mereka suka sakit, suka kangen. Sampai begitu, itu terjadi. Itu terjadi. Jadi kalau sudah dipercaya, ya harus amanah. Tanggung jawabnya dunia akhirat. Jadi sekarang boleh lolos kalau misalkan nggak amanah. Tapi begitu juga pemilihnya juga harus pemilih cerdas. Jangan lo urusan sembako, urusan lembaran yang nggak seberapa, habis itu lo ditinggalin. Udah sering terjadi begitu. Nah, sering kali saya kalau datang ke mereka, sering kali saya bikin beberapa pertanyaan-pertanyaan. Biasa, kalau saya pertanyaan kadang-kadang kan warga kita harus dipancing dengan sesuatu. Jujur kalau misalkan saya kasih satu kotak kue gitu ya, yang tidak nyoblos tolong tunjuk tangan, jangan takut. Terus kuenya saya tambah. Kalau yang nyoblos saya kasih 1, yang nggak nyoblos malah saya kasih 3. Nah, mereka kan akhirnya jujur tuh.
jawabannya memang menyakitkan. Ya, tapi kita nggak boleh musuh, itu udah masa lalu. Saya sampaikan, saya tanyakan ke mereka, kemarin nggak nyoblos saya karena apa? Belum kenal, mungkin iya. Atau saya biasanya tanyakan, dulu nyoblos siapa? Oh si A. Udah datang ke sini belum? Jadi nggak? Jadi Pak. Datang ke sini belum? Belum. Bayangkan, iya, bayangkan ibu bapak sekalian, ini yang nggak nyoblos saja saya kasih. Gimana nanti nyoblos? Jadi komunikasi kerakyatan kayak gitu itu harus disampaikan. Jangan juga kalau udah jadi caleg itu datang ke kampung, maaf pakai karena udah jadi anggota dewan, duitnya udah ada, pakai bermerek, janganlah begitu. Udah pakai, kalau perlu pakai motor. Sekali lagi bukan pencitraan. Jangan dirubah karakter kita. Kan ada juga yang kadang-kadang orang datang ke satu tempat disambutnya luar biasa. Enggak begitu lagi. Masyarakat udah jenuh dengan yang begitu-gitu. Kalau perlu ngobrol dengan mereka. Kalau saya ada yang namanya gugus tugas RW itu, salah satunya adalah dia nanti pegang aplikasi, pegang apps. Apps yang dibuat oleh Demokrat DKI Jakarta itu namanya Demokrat Jakarta Mobile System. Nah, apa itu? Isinya adalah apa? Untuk mapping potensial voter. Misalkan kita bikin baksos pembagian kayak yang dilakukan oleh Bu Melani itu, minyak goreng murah kan gitu kan. Dan itu kita harus dapatkan siapa yang terima itu, NIK-nya nomor berapa, di-input di dalam potensial voter itu. Ya, dia begitu kita input NIK ya, dia akan tahu nanti di DPT TPS nomor berapa dia nyoblos, tinggal dikawal. Jadi DPT nanti itu udah ada coret-coretan. Ini yang pakai ambulan, ini yang dapat minyak goreng. Siapa yang ngawal? Gugus tugas pemenangan RW. Diingetin lagi. Lo udah pernah pakai ambulan dulu dari Pak Mujiono, lo coblos lah. Oke, Pak Mujiono, terima kasih udah datang. Mungkin sebelum kita selesai ada closing statement. Ya. Gini, saya background saya bukan orang politik. Saya benar-benar rigid waktu di awal. Tapi capek di awal, begitu running enak. Saya punya kalimat yang mungkin bisa diterjemahkan dan diaplikasikan. Manajemen yang baik mampu mengalahkan hati, pikiran, dan suara masyarakat Jakarta. Ya, mengalahkan popularitas. Ya. Dulu banyak banget orang artis yang nyalek di tempat saya, ngetop, popularitas, tapi nggak kepilih karena apa? Manajemennya jeblok. Jadi manajemen yang baik itu sebetulnya menjadi kunci untuk yang tadi saya sampaikan. Begitu Bang Teja. Jadi manajemen ya kunci tadi. Iya. Dicatat sama kita semua. Dirapiin. Jadi orang yang kita ajak ngopi, kita catat NIK-nya. Catat dalam daftar. Gitu. Kita klaim sebagai potensial voter. Gitu. Oke, guys, Sobat Demokrat, itulah obrolan kita dengan narasumber kita tadi, Pak Ketua Bang Mujiono dengan 1001 ceritanya yang saya pikir banyak pelajaran bisa kita dapat. Saya Henry Teja, Pak Mujiono. Kita ketemu lagi untuk tamu kita berikutnya. Salam Demokrat. Salam Demokrat. Demokrat siap. AHY Presiden.